Bisa disambung. Saya Dido, manusia merdeka gila. Gila. Saya dapat data bahwa bersama BPN, pengembang sudah memplot PIK 2 Pantai Utara Banten ini yang akan dilakukan rekayasa seakan-akan bekas darat itu sekitar 1.500 hektar. Allahu Akbar. Ini masyarakat nelayan asli, bukan bohong-bohongan kasih Abu Janda. Oke. Terus si Batman, itu nelayan teko. Kepala desa, semua camat, bupati, gubernur, usut semua. Bisa disambung. Saya Dido, manusia merdeka gila. Gila. Woi, edan. Jadi ini orang-orang gila ini. Tali lemparkan untuk oh betul, di bawahnya ternyata ada itu. Terus rambutan. Iya. Bangsa ini orang-orang asli. Setuju. Merdeka. Tadinya mana ya? Banyak bambu itu. Ayo Dido. Kehalang. Wah, mereka sih pejabat nih. Pejabat nih. Pembela pengajaran Jawara Pembela Umat ya. Oke, mantap Regas. Oh, Regas. Top. Keren. Iya. Ayo teriak. Saya mau dekat dia. Ayo teriak lagi. Teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rakyat yang tertindas akan mencabut semuanya bambu-bambu yang ada di sini. Rakyat. Hidup rakyat. Stop. Tarik. Kamu pengkhianat ini harus kita cabut. Tangkap dan adili. Siapa yang bantu? Saya menyentuh hati kalian semua yang ingin mengambil keuntungan. Woi, kita betul. Dari penderitaan. Tarik. Gila. Keras. Mundur. Mundur. Oh enggak mau salin. Oke saudara sekalian, ini adegan gila beneran ini. Saya Dido, si manusia merdeka, ada Ruslan Buton, Kapten Purnawirawan yang berurusan dengan aparat karena dia menangkap TKI ilegal di wilayah tugas dia. Ya, tadi terjun langsung ke laut, mencoba mencabut bambu-bambu yang memang ternyata tidak mudah untuk dicabut. Walaupun sudah coba dikaitkan dengan tali,
Ya, memang betul harus satu-satu. Anda bisa bayangkan kalau ini ada 10.000, 100.000 batang bambu, Masya Allah ya, luar biasa ini, dasar sekali. 10.000, 100.000 batang bambu, coba. Dan tapi saya perhatikan satu bambu tidak cukup 5-10 menit. Betul gitu tadi Pak ya? Betul. Oke, ini Pak siapa nih? Pan. Pan. Oh, Bangaan. Nelayan sini ya? Ya. Oke, ini sebentar pegang. Bangat taruh sini, sipit. Gimana? Lihat kegiatan kita hari ini, Bangaan. Semangat. Semangatnya gimana? Kenapa semangat? Semangat buat membantu rakyat. Oh, oke. Anda tinggal di sini, Bangaan? Ya, saya di desa Tegelangus Seman sekitar. Oh, tapi satu kecamatan? Iya. Desa apa namanya? Tegelangus saya tinggal. Tegelangus. Kecamatannya apa? Kecamatan Tenaga. Teluk Naga. Oke. Bersehari-hari melaut. Melaut lah. Nelayan asli ya? Asli. Bukan sub desa yang ngaku-ngaku nelayan ya? Musuh setiap desa. Bangaan, saya kenal Bangaan. Gitu ya? Jaki. Oke, Bang, cerita dikit gimana? Cerita dikit. Ini masyarakat nelayan asli. Bukan bohong-bohongan kasih Abu Janda. Oke. Terus si Batman. Oh, Batman. Ya, itu kan nelayan teke kok. Yang swadaya. Tadi di mana? Ya tanya Oh, ya. tuh. Jaki pegang. Jaki, kamu pegang. Itu pegang Jaki. Bang Edi, doakan saya. Bentar, Jaki. Bentar, nih. Jangan dulu. Gini, geser dulu. Ya. Ini kenapa nggak berpindah? Ikatin kau. Bentar. Ikatin. Allah. Nah, ini dia Jaki. Jaki mau ngapain? Pakai telang. Mau loncat, Bang Edi. Jangan loncat dulu, pegang. Oh, bagian. Siap. Loncat. Karena saya ngeliat perjuangan Pak Said itu. Masya Ya, Allah. kita tidak bisa diam. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Semangat. Doakan saya Bang Edi, saya mau turun ke bawah. Oke, Jaki mau John pure. Edan. Di lokasi. Pindah lokasi. Di lokasi. Pindah lokasi. Pindah lokasi. Lokasi angkatan laut. Dekat angkatan laut. Ayo. Cabut. Oke. Memang tidak mudah saudara kalian ya. Nah, benar-benar tidak mudah. Ini satu batang bambu aja nggak cukup 5-10 menit loh. Nah, ini naik. Oh, lihat. Allah Akbar. Hati-hati, banyak besi. Ada. Weh, saya itu habis nyebur laut. Allah. Boleh cerita dikit? Duduk. Ambil duduk. Waduh, ini edan tenan nih. Ini menunjukkan bahwa konglomerat dan para oligarki dan pejabat laknat memang tidak punya hati nurani. Ini saya mencabut satu batang aja tidak kuat. Dan mereka dengan gampang menyatakan bahwa ini dipasang oleh nelayan. Kalian sepertinya lebih iblis dari iblis. Tadi gimana? Coba ceritakan tadi nyebur gimana? Apa yang dilakukan tadi? Saya karena ini mencoba persis supaya jangan diceritakan. Oke. Dikatakan bahwa ini untuk kerang laut, ini untuk pemecah ombak, ini semua adalah bohong belaka. Dan saya menganggap bahwa udahlah, berhentilah berbohong.
Berikutnya kita harus ungkap apa di balik ini semua. Kita lihat pagar-pagar ini adalah pagar-pagar yang dirancang, tidak ada kaitan sama sekali dengan pecah ombak. Ini dirancang sepertinya sesuai dengan HGB, kapling-kapling HBGB yang dibuat. Sehingga ini sebenarnya publik harus paham bisnis besar di balik pengurukan laut ini. Kalau lihat plang di Pik 2, tanah di pinggir laut ini dijual dengan 60 juta rupiah per meter. Artinya 1 hektar laut ini itu nilainya adalah 600 miliar rupiah 1 hektar. 1 hektar. Nah, Desa Kohot saja 300 hektar. Dan saya dapat informasi bahwa ini sudah diplot oleh BPN sama dengan pengembang. Sepanjang pantai ini itu 1.500 laut pantai yang akan diambil. Artinya kalau dikali dengan 60 miliar, maka itu ada nilai 900 triliun rupiah. 900 triliun rupiah yang mereka kejar bekerja sama oleh aparat pemerintah, mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur mungkin, dan juga terutama BPN. Karena ini BPN yang kerok semuanya ini, dan KKP harus tegas. Dan saya pikir Pak Prabowo sudah benar langkahnya, bahwa negara ini harus segera diselamatkan dan rakyat harus kembali ke kehidupan normal. Anda lihat bagaimana menyatakan bahwa nelayan aman. Lihat coba pagar seperti ini, nggak mungkin bisa lewat. Nggak mungkin bisa lewat. Dan lihatlah pagarnya bohong sekali kalau pengambil laut. Mana ada seperti ini. Kalau pembaca laut tuh memotong ke tengah. Dan mana ada bambu pembaca laut. Itu jadi kebohongan yang harus dihentikan. Saya tadi hampir 1 jam di bawah, agak gemetar juga. Padahal orang ini tiap pagi lari jalan kaki 10-12 km. Agak gemetar juga. Fisiknya pasti jauh lebih bagus daripada saya pun gemetar juga. Luar biasa. Manusia merdeka ini. Oke, jadi disebut hari ini kepalsuan terbongkar ya Bang? Terbongkar semua kepalsuan. Dan saya hari ini gembira sekali karena seluruh rakyat sudah bersatu. Rakyat sudah mau bangkit melawan, oke? Allahu Akbar. Jadi saya berharap konglomerat jauhlah dari sini, nyala dari sini, karena kalian akan dilawan oleh rakyat. Ya, betul. Pencabutan pagar satu hal, tapi hal lain yang tidak kalah penting adalah aspek hukumnya. Ini kan pidana, makar, subversi segala macam harus ditindak secara hukum nih Bang ya. Jadi nggak semata-mata cabut pagar kemudian persoalan selesai kan? Baik, saya bilang pencabutan pagar laut hanyalah simbol bahwa negara sudah hadir kembali di wilayah Pik 2 yang selama ini dikuasai oleh preman. Sekarang negara kembali hadir. Saya hampir 11 bulan setiap hari kalau datang ke sini pasti dikejar preman. 2 hari lalu saya ke daerah Tanjung Burung, itu saya masih didatangi preman dan diusir. Nah, ini mudah-mudahan Tanjung Pasir, saya sering datang ke Tanjung Pasir, saya tidak pernah diusir oleh preman Tanjung Pasir. Masya Allah, luar biasa. Ini pejabat dan keparat nih. Kalian lihat perjuangan seorang saya ini tidak ada urusan apa-apa di laut ya. Ada urusan orang bilang nggak ada. Ini harus lumputan. Ini nggak ada lumputan nih. Ini juga orang gila kedua nih. Jangan terjun. Bahkan dia terjun lebih awal daripada saya di tadi. Gimana? Ini momentum perjuangan bangsa, ya, yang tidak ingin kehilangan kedaulatan bangsanya. Maka ini bukan bicara tentang Banten, tetapi kita bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam satu ikatan kesatuan. Tadi itu ceritanya kenapa kau pengen terjun ke laut? Anda kan angkatan darat, ngapain juga gitu? Saya gemes melihat orang-orang yang terjun di lapangan begitu kesulitan. Saya hanya ingin mencari tahu, memastikan. Ternyata memang sulit. Ini membutuhkan metode yang betul-betul harus secara teknis bisa dilakukan
untuk bisa menarik sekaligus banyak bambu. Kalau dengan metode seperti tadi kita sudah mencobanya, ternyata sulit karena dia tertanam 1,5 sampai dengan 2 meter lebih kurang kedalamannya. Ya, ini tidak mungkin dilakukan oleh tangan manusia ya. Tidak akan mungkin. Itu suatu hal yang sangat mustahil. Itu pasti hal berat ya. Betul. Yes. Karena bayangkan saudara-saudara kalian kalau 1,5 sampai 2 meter tertanam di dalam lautan itu memang tidak mungkin tangan manusia. Karena tadi saya lihat baik Ruslan maupun saya itu mencoba mencabut-cabut tidak yang kecil aja ya. Tetap dengan perahu dan hasilnya juga disebentar nih. Lihat itu. Ya. Oke, balik ke Ruslan lagi. Tapi gimana? Waktu nyebur yang dilakukan kita rasakan apa? Saya hanya mereview kembali apa yang sudah pernah saya lakukan 22 tahun yang lalu. Pada saya masih di militer, saya melaksanakan kursus dan melaksanakan renang sepanjang 5 km. Tadi saya mencoba setitip kekuatan itu ternyata masih ada sisanya. Tadi awalnya masih pakai pelampung waktu itu, tapi begitu sangat mengganggu. pasti ada dua aktivitas ya. Sangat mengganggu, tidak leluasa. Biasa memang kalau tidak punya keahlian berenang jangan coba-coba deh. Saya berenang juga, tapi kondisi hari ini no. Makasih banyak. Oke. Makasih Bung. Salam perjuangan, salam nasional sejati. Siap, amin. Selamatkan NKRI. Allahu Akbar. Singkirkan para bajingan-bajingan bangsa. Siap. Berkhianat. Luar biasa teman-teman kalian. Ini di sana Gantung, sampai Ahmad. laut. Gantung. Kita sekarang menuju ke lokasi di mana angkatan laut bergerak mencabuti pagar. Kita mendekat ke sana ya. Kawan, mending kita buka benderanya, jangan posisinya seperti itu. Diri. Ya. Ingin bukti kita ngerebut kan? Begitu. Oh, oke. Hanya posisinya jangan dimiringkan. Agak nyerong ke atas sedikit lah. Begitu aja injak di bawahnya. Oke. Ini Karena nasionalis sejati. di sana samanya lebih banyak kapal yang gitu ya. Baru ngerebut namanya. Betul. Baru tadi ngerebut namanya tuh. Masih punya dia. Oke. Ini Sip. punya rakyat. Kalau punya rakyat. Bendera berkibar dengan gagah perkasa. Kita juga terenyuh ya. Setiap hari kita bisa lihat bendera sebetulnya terpanjang di pagar-pagar, di halaman-halaman kantor. Tapi melihat kibaran bendera di tengah laut dalam suasana seperti itu, seperti ini beda banget rasanya. Beda. Ada nuansa lain kalau begitu ya, kalau nggak salah ya. Ada getar-getar nasionalisme yang merasa tersedak oleh kelakuan serakah aguan yang difasilitasi oleh sejumlah pejabat bejat keparat. Nah ini ya kita lihat lagi. Itu tadi kita udah cukup. Pan tadi cuma untuk mengetahui bagaimana rasa sulitnya mencabut ya. Tadi saya lihat sih sebetulnya teman-teman sekalian, itu satu bambu tidak cukup 5-10 menit. Anda bisa bayangkan kalau ada 100.000 bambu dipasang, Masya Allah. Walaupun tadi Dirjen Ipung tadi mengatakan hari ini ada 320 kapal nelayan dibantu dengan sejumlah peralatan tempur TNI Angkatan Laut, tetap tidak efektif. Hari ini. Oke, kita lihat lagi. Jadi ngelihat nanti si bos besarnya ngelihat kan Indonesia gitu. Nggak suka ya kabur dari Indonesia. Saya kira ini pasti Aguan akan tetap mengikuti kegiatan ini lewat berbagai sumbernya, resourcesnya, dan bisik-bisik yang saya terima bahwa Aguan semakin ketakutan, semakin terpojok. Saya tidak ingin mengkonfirmasi kepada saya Dido sekalipun. Nggak, saya nggak tanya saya Dido, biarin aja dia ambil nafas dulu habis menyelam. Saya mau ngajak Aguan lomba cabut bambu di sini. Kalau dia menang, maka dia boleh lanjutkan pekerjaannya. Tapi jangan dibantu. Tanpa alat. Gila. Oke. Dunia sama saya. Oh iya. Pak, Oke, saya mau lanjut lagi. Saya dapat bisik-bisik dari teman yang saya kira layak dipercaya informasinya. Saat ini sudah tidak ada di Jakarta, di Indonesia bahkan, karena dia ketakutan pada beberapa hal ya. Pertama, dia tidak menduga bahwa ternyata ini perkembangan sungguh-sungguh berbalik, ibarat angin, arahnya berbalik. Sekarang angin bukan sepoi-sepoi lagi, sudah menjelang menjadi badai meluluh lantakan kerajaan bisnisnya. Karena dua hal. Pertama, ternyata Presiden Prabowo memerintahkan pencabutan yang kemudian terungkap juga pada laut ini ternyata bukan cuma sekedar menghalangi nelayan bergerak, tapi
adalah bagian dari prakondisi untuk melakukan restorasi, pengkapling-kaplingan. Dan itu dikonfirmasi oleh Menteri APR. Bagaimana ternyata sudah terbit sertifikat guna bangunan dan sertifikat hak milik ya, yang dimiliki 2-3 perusahaan dan sejumlah individu. Dan kalau kita baca dalam postingan-postingannya, Saididu mengatakan itu pasti adalah nama-nama proksi, terutama individu-individunya yang ujung-ujungnya nanti akan dikembalikan kepada PANI ya, pemilik PIK 2. Teman-teman sekalian, kita ikuti lagi pergerakan kapal kita ya, kita lihat. Perjuangan. Jangan dianggap kerugian. Itu perjuangan. Patah ya. Ya. Itu bagian perjuangan. Jangan dianggap itu kerugian. Ya. Nyawa aja kita pertaruhkan untuk bangsa. Coba lihat, mana bisa lewat kapal? Saya bisa lewat. Apalagi malam. Oh, malam apalagi. Melaut kan malam banyak kan. Ya, ini kapal ini sudah mulai ompong nih karena baru cabutin. Tapi tetap kayaknya harus ada metode lain. Ada metode lain? Ya, karena kemarin hari Sabtu pertama pencabuti, kemudian hari Ahad ditunda sebentar evaluasi karena dicari yang lebih efektif ya. Dan saya pikir ini adalah harus dicari yang memagar ini untuk mencabut kembali. ya, perintahkan dia ya. Perintahkan dia. Yang memasang memang bertanggung jawab. Ya. Ini kita lihat kapal kita pun sudah berusaha mencabut ya. Dan tadi di kapal sebelah itu besi yang digunakan untuk menahan tadi ternyata cabai jebol untuk menarik bambu. Jadi memang ini mustahil dilakukan secara manual. Ini mustahil banget, sangat mustahil ya. Dan jadi kebohongan JRP si Arsin itu, staf desa Kohot yang kemarin tampil bareng-bareng saya di ILC itu semakin nyata ya. Nggak mungkin mereka melakukan itu, nggak mungkin. Itu mustahil, sangat mustahil. Ya. Sekarang problemnya Boset bisa nggak kita tuntut bahwa dia bikin kebohongan publik. Ya, tadi di mobil pun saya bilang gitu Bang Said, ini harus ada urusan yang lebih serius ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oke, kami udah nyebur. Saya di udah nyebur. Udah nyebur. Udah pemanasan. Terus lambutan udah nyebur laut. Siap. Nggak ikut. Dia nggak ikut. Nggak ke ini, nggak ke lokasi. Ayo, yuk. Ya, Bang. Turun. Ini bagian dia pastikan sini tidak ada bambu. Sini tidak ada bambu ya. Hati-hati. Memang berat. Ini nggak efektif ini. Nggak efektif. Ini harus Pakai alat tertentu ya. Tapi apa kira-kira? berat. Gitu ya. Banyak banget. Banyak ini. Ini kalau nggak ada anggarannya nggak mungkin bisa seperti ini. Miliaran ini belasan miliar, puluhan miliar ini waktu. Besar ini, besar. Siapa orang menanam kan? Itu ditanamnya ini pakai alat. Gitu kan. Ya. Satu-satu. Nariknya aja pakai kapal gitu. Saya kira pada dulu berapa? Mana nih? Ini Pak Bram sama Ada udah tadi Om Abram udah tadi. Udah. Oke. Ini saya di tengah laut. Saya ingin bersama Abraham Samad, Ruslan Buton, Edi Mulyadi, dan teman-teman semua.
selama ini berjuang. Dari laut ini saya ingin menggugah hati para perampok negara. Apabila Anda masih manusia, saya yakin Anda tidak akan rela melakukan kekejaman dan kebiadaban seperti ini. Anda betul-betul sangat mengutamakan kepentingan kalian. Saya paham kalian kenapa Anda pagar laut ini, karena Anda mengejar keuntungan hasil jual sekitar 60 miliar per hektar laut yang Anda ambil. Dengan menyogok para pejabat 5 miliar per hektar, maka Anda masih akan untung 500 miliar per hektar. Makanya kita akan laporkan ke KPK. Maka kita akan laporkan ke KPK korupsi-korupsi yang Anda sudah lakukan. Saya dapat data bahwa bersama BPN, pengembang sudah memplot PIK 2 Pantai Utara Banten ini yang akan dilakukan rekayasa seakan-akan bekas darat itu sekitar 1.500 hektar. 1.500 hektar itu 900 triliun. Akan menjadi bisnis yang sangat besar. Dan sogoknya kira-kira itu 100 sampai 100 triliun rupiah. Maka membeli partai politik, membeli calon presiden kecil bagi mereka. 800 triliun, saudara. Mau ngapain juga bisa itu? Jadi ini bukan sekedar pagar laut. Ini adalah perampokan negara ribuan triliun. Saya berharap seluruh Indonesia, rakyat Indonesia bangkit melawan ini. Tidak ada jalan lain demi dengan NKRI. Bangkit, lawan. Nah, terkait pagar laut ini adalah simbol kesewenang-wenangan dan simbol kesombongan oligarki yang ingin menginjak-injak rakyat yang ada di daerah ini. Oleh karena kita harus Oke, good, mantap. Ya, jadi saya berharap Bapak Presiden Prabowo, negaramu sedang ingin dirampok dengan ribuan triliun. Aparatmu sedang ingin disogok dan mungkin sudah disogok dengan triliunan rupiah. Maka demi patriotismemu, demi nasionalisme Anda, demi warisan perjuangan Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, mertua Jenderal TNI Soeharto, saya menggugah hati Bapak agar menyelamatkan bangsa ini. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, ingat Pak Harto jadi presiden karena super semar Bung Karno. Ya. Pak Habibie jadi presiden karena penyerahan jabatan dari Pak Harto. Tapi Pak Habibie, Pak Harto mengambil kebijakan semua yang berbeda dengan Soekarno demi menyelamatkan negerinya. Tapi tetap menghormati Bung Karno. Pak Habibie mengambil kebijakan di jam-jam pertama yang berbeda dengan Pak Harto, tapi tetap menghormati Pak Harto. Saya berharap Pak Prabowo mengambil saja 20% dari keberanian Pak Harto, keberanian Pak Habibie untuk berbeda dengan yang diganti. Saya pikir negeri ini akan menjadi baik. Bapak Prabowo, Bapak jadi presiden bukan karena Jokowi, tapi rakyat yang memilih Bapak. Sementara saya bandingkan tadi, Pak Harto jadi presiden karena super smart Bung Karno. Pak Habibie jadi presiden karena Pak Bung Karno menyerahkan. Nah, tapi kedua presiden itu menyelamatkan negerinya dengan mengambil kebijakan yang berbeda dengan presiden yang dia ganti. Padahal presiden yang dia ganti adalah betul-betul berjasa untuk dia jadi. Nah, saya yakin Pak Prabowo pasti berani menyelamatkan rakyatnya. Yang dilakukan oleh Jokowi di faktanya saat di tengah laut menunjukkan bahwa akibat PP 18 2021 yang dibikin oleh Jokowi, maka konglomerat oligarki
berani memagar laut seperti ini. Itulah kelakuan Jokowi sebenarnya, sehingga oligarki betul-betul merasa bisa melakukan apa saja. Pak Prabowo, ingatlah Bung Karno memerdekakan Indonesia. Pak Harto menyelamatkan Indonesia dari kekuasaan PKI. Pak Habibie menyelamatkan Indonesia demi persatuan dan ekonomi. Saya hanya minta selamatkan Indonesia dari kerusakan yang dibikin oleh Joko Widodo bersama oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Setelah ini kita tunggu langkah selanjutnya Presiden, karena pagar-pagar yang sudah dicabut tidak hanya sampai di sini nih. Orang-orang yang terlibat di dalam ini adalah oligarki, tangkap mereka. Oligarki, tangkap mereka. Antoni Salim dan Ali Hanafi. Ikut tangkap semua mereka itu. Adili, periksa dan selidiki dan itulah saya kira. Siap. Mantap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita Gimana? Ayo, gimana yang cerita? Ayo. mana. Ya. Layan. Namaan. Kecamatan Luknaga dipagar sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Wah. Hari ini semua rakyat Desa Tanjung Pasir membongkar pagar laut. Yang menyisakan pada nelayan. Dan mengganggu kedaulatan masyarakat. Selama ini kesulitan nelayan ya? Selama ini kesulitan nelayan. Apa? Kesulitannya bagaimana kesulitannya? Kesulitan perjalanan. Solar tidak jalan masuk. Ya. Iya. Nah, mencari apa kesulitan mutar jauh ya. Jadi biaya tinggi. Ya, jadi solar nambah solar, terus ya ketujuan juga menambah ke ini, nambah kejauhan, jalan jauh. Biaya tinggi ya. Kalau nyawa dulu diomelin, ditangkap. Siapa yang ngomong, Bang? Sekarang tidak Dilayat itu. Ngomong siapa? Yang ngancam Ya itu kan mana, Bang? ada gitu. Cuman kayak ada yang ditirasi orang-orang. Apa dari kepala desa di sini? Aguan. Langsung ke wisata. Udah, saya mau berharap dengan adanya ini, Pak, siapa namanya Pak? Pak Suryadi Angger, Oke, dari mana Pak? Tanjung Pasir lah Tanjung Pak. Pasir, oke, lanjut. Ya, kami ini sebagai masyarakat ini tentunya sangat berharap sekali dengan adanya pencabutan ini. Artinya kami sudah terlepas dari kesulitan untuk melaut. Hilir mudik kami ini terganggu karena pas pasang surut ini, pas yang ditanamin ini adalah jalur masuk keluar masuknya kapal-kapal kami. Artinya kami ini sedikit lega karena sudah ada respon dari pemerintah. Itu semua berkat perjuangan teman-teman yang ada di sini, Pak Saitido, Pak Abraham sama. Tentunya kami juga berharap jangan sampai stop di sini. Artinya selamatkan pantai kami, selamatkan. Karena yang digumung-gumungan kerang hijau itu bohong. Bohong, itu saya bisa dijamin bohong. Ya, terus yang paling kami khawatirkan sekali ini adalah pengurukan pantai kami itu doang. Masalah kerang hijau apa itu mah bohong. Ini karena sudah ada bukti dilepas. Itu udah diurus semua Pak. Udah ada buktinya. Ya, saya rasa kami sebagai warga sangat-sangat berterima kasih dengan ini semua, terutama TNI Angkatan Laut yang telah melopori gerakan ini, Pak. Ya, terima kasih.
Sekali lagi, salam NKRI, harga mati. Hidup saya hidup Angkatan Laut, hidup para yang telah membantu kami sebagai warga. Hidup. Semuanya kami doakan semoga panjang umur dan terus berjuang. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi teman-teman kalian, kalau nanti didahului oleh para tokoh yang bicara pendapat, sekarang lain pun sudah berani speak up. Jadi bagaimana tadi terbukti, terungkap bagaimana nelayan diintimidasi, tidak bisa lewat. Kalau mau mencabut pagar-pagar lain ini akan dipidana, ditangkap, ya. Tadi waktu apel pun sudah ada begitu. Mama. Mama. Oke, teman-teman, ini sekarang kita lihat lagi mencoba memasukkan tali ke dalam lingkaran itu ya, lingkaran bambunya untuk ditarik. Nah, saya kapal kita bergerak. Oke. Dadah. Selamat jumpa di dermaga. Mana kita? Kita balik ya. Ya, alhamdulillah. Komandannya akan ini. Laju. Angger, laju. Kawal sama dia, Pak. Ya, kali mang ya kali. Jokinya. Rakyatnya bersatu. Kalau kita mau hanya mengharapkan berapa harganya yang mereka bayar kita, habis kita terjajah. Enggak ada surat, Pak. Perpindahan. Oh iya, kampung saya, Pak. Kita punya asli. Enggak ada, itu dijanji cuma setahun, 2 tahun sama lurah kampung kasih. Enggak ada sampai sekarang. Suratnya kita ditanyain sama masyarakat. Ada. Oke, dia mau aja dia susuran, Pak nih. Tanya dia tanahnya enggak ada sertifikatnya nih. Dijanjiin murah tuh. Saya waktu dari di Garapan itu disuruh bikin surat APD. Masing-masing itu saya duit 2.500.000. Itu dari kepala desa disuruh itu. Bahkan APD yang asli itu diambil sama kepala desa Tanjung Pasir. Masyarakat sekarang godong katanya nggak ada. Ya. Sekarang kalau pihak abuan memakai, masyarakat punya kekuatan apa? Nggak ada surat. Tolong Pak. Di Kampung Garapan itu sekitar hampir 100 lebih lah. Hampir 200 ya. Biasanya nggak yang terjadi kemarin ya. Hampir sekarang nggak ada surat. Nggak ada. Iya. Dia cuma ngejanjiin 1 tahun 2 tahun itu jadi. Tapi sampai sekarang nggak. Surat tanah pemilik ditarik. Aslinya dipegang Pak. Aslinya ditarik sama dia. Iya. Yang tempatnya nggak ada. Itu yang sekarang nggak ada. Sekarang dia nggak megang surat. Kasih bohong. Lokasi itu nggak ada. Desa Muara itu. Sama-sama begitu. Makanya Arsin bilang katanya ada surat tanahnya bakalan bohong. Buktinya kampung saya Pak, nggak ada suratnya sampai sekarang. Berapa tahun sekarang? 5 tahun. 5 tahun. Nggak ada. Iya. Nggak ada megang surat tanah. Tapi surat tanah aslinya ditarikin sama Ditarikin. diambilin suratnya. Nah ini kan fakta dan itu terjadi semua di kampung-kampung. Iya. Nah, kalau mau tanya saudara saya. Nah sekarang Banyak masyarakat yang sekarang saya minta rakyat udah. Kalau nanyanya kepada aparat desa, itu mungkin ngebela Agung Sedayu Pak. Ya, kita cari fakta dengan masyarakat sendiri yang merasakan. Berani nggak bicara? Berani Pak, saya berani. Saya siap berani demi kebenaran. Bagus, orang ente berani. Berani. Ini ada teman-teman, ada Pak Haji, ada Pak Buton ya, ada teman-teman dari ini semua. Pasti kita dibelain sama mereka. Benar. Udah jangan takut. Bahkan saya minta usut semua di sini Pak. Ya. Kepala desa, semua camat, bupati, gubernur, usut. Usut semua. Nggak mungkin Pak kalau nggak ada tanda tangan dia. Jadi, di sini. Masyarakat pada takut Pak, nggak ada yang berani bisa ngomong. Desa pintu gerbangnya.
Jadi saya itu awal-awal. Iya. Kok foto aja sama rakyat, langsung dipanggil polisi besok. Bener. Makanya itu Pak. Apalagi kita rakyat kecil. Iya rakyat. Saya datang ke foto. Apa aja seorang Banten berhenti dipanggil polisi, apa aja kita. Masyarakat kecil. Ayo. Angkat bicara aja langsung. Diparahin malamnya. Iya. Untung. Ada Bapak saya dulu. Teman-teman dari ini. Malamnya disamperin aparat. Ya, ini teman-teman obrolan yang spontanitas dari saya dengan sejumlah nelayan warga setempat ya. Mereka dirampas tanahnya, surat-suratnya diminta, lalu mereka tidak punya kepastian hukum dan tiba-tiba saja mereka digusur. Luar biasa. Ini yang terjadi seperti di masyarakat Desa Muara, Kampung Muara. Saya Didu pernah ke sana dan kemarin malam saya Didu pernah. Oke, balik. Oke, kita kembali. Ya, Bang Andi. Oke, balik. Habis ini cabutin kita balik. Jangan dijanjiin doang. Jon, ambil teleponin Jom Bapak ini. Nanti kita muter ke kampung-kampung saya. Layar hampir setahun lebih. Layaran dikit. Oh ya udah kesana. 18. Jumlahnya karena banyak pemikiran masih enggak begini sekarang. Yang saya mau jadi semua rakyat yang dibeli tanahnya dengan intimidasi itu harus dikembalikan. Itu harus kembali. Tidak sah ya? Tidak sah. Dan yang pasti intimidasi semua kan. Jadi kalau intimidasi mereka mulai dijerat, ditangkap Pak. Nah, karena gini. Bisa aja kekayaannya Pak. Udah kelihatan saya pada kekayaan miskin. Daerah yang tinggi. Ini yang kita bisa. Sudah. Biasanya itu persis lah. Miskin dia kaya. Ini sudah kita bilang. Ya, jadi saya minta rakyat nanti kompak menggugat bahwa saya intimidasi. Maka jual beli saya enggak. Mereka pintar. Maksudnya NGO gitu. Enggak bisa. Artinya enggak sampai jadi